ini teman-teman, pertama kalau kita mau menulis sebuah skripsi atau proposal dulu ya, proposal itu kita harus tahu dulu panduannya. Nah, di sini panduannya kalian sudah tahu belum? Jangan-jangan kalian belum tahu panduannya, tapi kalian mencontek atau menyesuaikan dengan skripsi terdahulu atau skripsi kakak kelas kalian. Nah, ini jangan sampai kalian panduan utamanya itu adalah pedoman skripsi, bukan dari kakak kelas kalian. Karena apa? Kakak kelas kalian itu belum tentu skripsinya bagus. Atau coba begini, kalau memang kalian juga ingin menyesuaikan dengan skripsi kakak kelas kalian, maka sesuaikan juga dengan dosen pengampunya, dosen pembimbingnya. Misalnya kalian dosen pembimbingnya saya, maka cari skripsi yang dosen pembimbingnya saya, jangan yang lain. Nah, itu akan nanti kalian akan semacam sudah mempunyai gambaran ya, oh kalau sama Pak Imam seperti ini. Nah, itu tetapi yang perlu disarankan adalah pertama adalah penyusunan skripsi pedoman di UNES. Oke, itu. Setelah kalian mempunyai pedoman skripsi, kalian sudah punya semua belum ini saya tanya? Pedoman skripsi. Belum. Nah, Di LN-nya udah ada, Pak. Nah, iya di ilenya saya juga ada ini panduan karya tulis mahasiswa atau di website UNES, website PLS juga ada. Nah, setelah kalian mempunyai mempelajari panduannya, nah ini saya buat YouTube ini tapi ini belum selesai ya. Ini nanti kemungkinan akan saya jadikan sebuah buku yang tidak hanya teks tapi buku yang ada videonya. Ini adalah ini ya berkaitan dengan panduannya. Terus yang selanjutnya setelah kalian mempunyai semacam apa ya buku itu semacam ini kendaraan kalian. Nah, menentukan tema tapi judul skripsi tadi yang saya sampaikan atau saya contohkan ke siapa tadi itu kan intinya kalian mau ngapain, kalian mau pergi kemana, kalian mau melakukan apa. Nah, di sini tentang contohnya di sini adalah mencari tema topik menjadi judul-judul dalam penulisan. Nah, saya mau pergi ke Jakarta. Nah, saya mau apa di Jakarta? Mau wisata atau mau ketemu teman. Nah, ini kan sebuah judul kan. Nah, kalau sudah tahu judulnya, saya ingin ke Jakarta berwisata atau piknik ke Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah misalnya, itu kan sebuah judul. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah mentargetkan, kita sudah memplanningnya, ya berarti nanti kalian tinggal mencari-cari ininya, referensi-referensi. Nah, di sini kalau kalian sudah menentukan tema atau topiknya, nah kalian bisa mencari referensinya tentang judul yang relevan atau penelitian yang terdahulu. Nah, ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, saya mau pergi tapi kemana ya? Saya mau piknik tapi kemana ya? Nah, berarti kalian kan masih kebingungan. Maka apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian mencari referensi. Nah, maka biasanya banyak mahasiswa, saya bingung mau judulnya apa ini. Nah, dia mencari referensi ke perpustakaan, cari skripsi-skripsi mahasiswa kakak kelasnya. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa sih mencontoh skripsi kakak kelasnya, tapi contohlah yang benar. Karena banyak juga mahasiswa yang mencontoh yang tidak benar. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Oke, itu kalau kalian juga masih bingung, saya sudah baca banyak buku kok banyak skripsi kok bingung ya. Nah, cara yang selanjutnya adalah
pikirkan kalian dulu pernah PPL di mana, di sana ada permasalahan apa enggak. Nah, karena apa? Karena kalau kita mau melakukan penelitian yang cepat, berarti kita paling tidak sudah mempunyai data-data terdahulu. Jadi nggak ngeblank gitu loh. Nah, makanya saya selalu menyarankan kepada mahasiswa, kalau kamu mau membuat skripsi yang cepat, yang apa namanya, kayak percepatan gitu ya, istilahnya cepat, ya maka lokasinya kalau bisa di PPL kalian dulu atau tempat magang. Di sana kalian sudah kenal, nggak usah perkenalan lagi, di sana kalian sudah mungkin enjoy, sudah mungkin bersahabat dengan orang-orang di sana, nggak harus secara formal harus ada surat dari fakultas, walaupun itu memang harus diwajibkan ya, tapi kan tidak bisa dibawa sewaktu-waktu, tidak harus waktu itu. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh mahasiswa jika ingin membuat skripsi. Nah, nanti ini coba dicari. Ini kalau masih bingung lagi, ini kalian putar-putar terus 3 kali, 4 kali, 5 kali, jangan bosan-bosan. Nanti kalian akan akan paham. Kalau mungkin sekali 2 kali, mungkin kalau kurang paham sampai paham ya. Nah, ini adalah menentukan temanya. Nah, ini. Nah, kalau kalian bisa menentukan tema seperti ini, saya yakin ya, kalau kalian membuat judul terus di ACC oleh dosen pendampingnya, atau kalian membuat judul langsung saya ACC, kalau kalian menonton video ini, menentukan tema dan judul skripsi, cuma 1 kali pengajuan judul langsung di ACC. Saya yakin akan saya ACC, dengan catatan kalian dalam membuat judul menyesuaikan dengan di video saya ini. Nah, itu setelah itu baru kalian menulis abstrak. Nah, abstrak ini adalah kerangka berpikir, konsep, peta konsep kalian itu mau kemana. Nah, kalau kalian tadi misalnya judul saya mau piknik ke Jakarta. Nah, berarti kan kalian harus memikirkan apa saja yang harus dipersiapkan, nanti naik pesawat atau naik transport apa, nanti bawa bekal apa saja, nanti di sana mau melakukan apa. Nah, ini adalah sebuah abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan apa yang akan kita lakukan, ringkasan penelitian yang akan kita tulis. Nah, ini teman-teman yang harus dipikirkan. Apapun kegiatannya, apapun atau sesuatu hal, itu harus ada peta konsepnya. Jadi kita nanti tidak akan gamblang. Maka di sini sistematika penulisan abstrak dimulai dari sebuah background atau latar belakang atau alasan kalian itu mau melakukan penelitian. Nah, terus yang kedua di sini adalah tujuannya. Di dalam abstrak itu tujuan penulisanmu itu apa? Nah, tujuan ini biasanya disesuaikan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahmu apa? Harus ada dulu. Nah, rumusan masalah itu ada atau ditulis jika ada permasalahan yang akan diteliti. Nah, setelah ada rumusan masalah, ada pembahasan. Nah, setelah pembahasan ada kira-kira kamu bahas nanti hasilnya seperti apa, walaupun kamu belum melakukan penelitian ya, tapi paling tidak kamu mempunyai sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Nanti saya duga seperti ini. Nah, itu. Nah, setelah ada pembahasan atau dugaan-dugaan menurutmu. Nah, ini ya, tapi sebelum itu ada metodenya ya, saya lupa tadi. Ada metode penelitiannya. Nanti kamu menggunakan metode penelitian apa? Kamu juga harus memikirkan mulai dari awal. Jangan di akhir-akhir lah. Saya ini metodenya kualitatif, terus sampai tengah jadi kuantitatif saja. Nah, seperti ini. Ini kan juga kalian tidak konsisten, atau ya nanti di dalam prosesnya walaupun kita sudah merencanakan dengan matang, mungkin saja bisa berubah. Menurut saya itu wajar. Tapi kalau kita tidak merencanakan,
nanti akan melakukan berubah-berubah terus. Karena kita itu apapun kalau kita sudah rancangan dengan matang, pasti nanti akan lebih baik hasilnya daripada tidak direncanakan sama sekali. Itu berkaitan dengan penulisan sistematika abstrak. Nah, di sini sebenarnya sudah juga saya sampaikan di video-video ini. Kalau kalian masih bingung, kalau kalian ada pertanyaan, ya karena ini perkuliahan online ya, langsung saja di komen di ini di YouTube ini. Kalau saya atau mungkin di grup apa? Grup ini, grup piknik ini. Tapi memang untuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ini karena kemarin ada kegiatan seminar internasional dan saya menjadi ketuanya, saya benar-benar dan ini tugas yang awal pertama saya banyak sekali pikiran-pikiran sehingga agak kacau kegiatan ini perkuliahan saya. Tetapi kalau berkaitan dengan bimbingan saya usahakan 1 minggu 2 minggu sekali. Kalau mahasiswanya itu benar-benar pengen bimbingan ya saya mungkin akan adakan bimbingan tidak sesuai dengan jadwal saya mungkin tidak apa-apa. Nah ini ya. Terus kalau kalian itu sudah membuat abstrak, nah langkah hal yang harus dilakukan adalah kalian menulis ini menggunakan Mendeley. Nah, khusus mahasiswa yang saya bimbing harus belajar dulu Mendeley. Saya nggak mau pakai yang manual Google Scholar. Cobalah kalian membuat atau menulis dengan menggunakan Mendeley. Saya menginginkan hasil dari skripsi kalian nanti diusahakan untuk menjadi sebuah buku. Nah, nanti saya yang bayari kalau sudah jadi buku. Nah, itu makanya kalau bisa menggunakan Mendeley. Nah, setelah kalian tahu cara penulisan menggunakan Mendeley, baru kalian membuat bab 1 pendahuluan. Nah, nanti akan ada cara membuat pendahuluan itu seperti apa. Nah, di sini ini sudah yang dengan saya sudah saya seperti ini kan. Bab 1, setelah membuat bab 1 selesai, nanti saya akan mereview. Nah, setelah bab 1, nanti akan bab 2. Bab 2 itu berkaitan dengan kajian pustaka, cara mencarinya. Nah, ini saya nanti akan mengajari mahasiswa cara mencari jurnal yang bereputasi, jurnal internasional. Nah, di sini. Setelah itu akan saya mereview lagi di bab 2-nya ini. Nah, setelah itu di pertemuan ke-10 adalah penulisan metode penelitian. Nah, kualitatif atau kuantitatif. Nah, setelah itu akan saya review. Berarti oke, selesai. Dari bab 1, 2, 3, langsung nanti setiap mahasiswa akan menyeminarkan atau akan mempresentasikan apa yang telah dibuat. Nah, kalau ini semester ini kalian sudah membuat proposalnya bab 1, 2, 3, nah tentunya nanti di semester berikutnya nanti kalian tinggal penelitian. Nah, makanya kalau kalian benar-benar ingin cepat lulus, nah, dan saya sarankan kepada kalian yang saya bimbing, kalian harus mengikuti perkuliahan ini, perkuliahan penulis apa namanya, seminar proposal ini berarti dengan benar-benar serius. Jangan hanya buat nanti kalau dikasih tugas dosennya sebatas tugas saja, jangan ya. Tapi kalau bisa benar-benar serius, kalian sudah mempunyai niat yang konsisten, tugas ini nanti akan saya jadikan skripsi. Seperti itu nanti akan apa namanya akan cepat kalian. Insya Allah semester depan sudah selesai skripsinya.